Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, satu-satunya podcast naik angkot di Indonesia. Tayangan aneka info menarik di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Benih jagung petani milenial Pandawa 01. Ngapain kamu? Lagi mau ketemu Mas Knep. Ini pembukaan kamu ya, dari SMP, akhir SMP sampai awal SMA. Nah, kamu pada anak kecil ini ya. Kalau ini teman saya nekeran. Ya. Idola. Main perconan kita dulu. Podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Episode kali ini mendatangkan seorang yang luar biasa, salah satu ikon dari Kota Malang, Mr. Kidnap Flanela, the one and only. Halo sahabat angkot. Sahabat angkot. Halo sahabat angkot. Ya masuk. Iya. Ya apa kabarmu, Lek? Alhamdulillah. Suwun lho, Lek, aku mangkal sih. Iya, gak apa-apa jenenge numpak angkot. Iya, biasa, Lek, jenenge nak angkot ya resiko ngono, Lek. Ya pertama tambah aku langsung kudu nunggu ngombe antimu, Lek. Wis suwe gak tau numpak. Kok ono sing mimisun asuransinya. Ya. Soalan ya kalau aku sama dirimu itu kan yo satu lingkungan cilik tadi yo, ya apa ya? Ya kayak reuni aja kita gitu. Iya, ini masa kecil, masa remaja, zaman sweet 17. Bobo itu nanti. Ya, teman-teman Saling Sapa bahwa saya mengenal sosok beliau ini yang mulai masih di indie, ya kan? Indie, kemudian dia ke major label, sampai rekaman, sampai ke Jakarta, sampai Jakarta Malang tiap hari. Ingat gak? Ya. Sesekali Jakarta Malang lagi kenceng-kencengnya, sampai akhirnya sekarang 20 tahun lebih ya bro ya? Hampir 21. Hampir 21. Ya jadi bahkan kru 2 ini kalau melihat dirimu itu fans berat. Mereka masih SMP. Oh, iya. Jadi lagu-lagu mereka pada saat mereka cinta monyet. Udah nyopir angkot ini ya? Iya, nggak tahu ya tanya. Ego kan nyopir angkot mulai SMP aku. Ya enggak lah kalau untuk kalau untuk SIM. Ya, jadi aku pengen nanya, penasaran gitu loh. Ya. Selama pandemi dirimu itu kayaknya punya project tapi kok singitno, opo? Sebenarnya nggak disingkit aja, nggak dipersembunyiin. Terus? Tentu kesehatan, tapi ada yang lebih penting dari itu. Saya kan lagi punya project permintaan maaf kan
pembenaran perbaikan moral buat anak-anak kecil. Karena dia sudah bapak sekarang. Dia sudah bapak sekarang. Jadi saya juga merasa punya salah juga. Saya mintain lagu itu cuma buat orang-orang dewasa yang kasmaran, yang masalah pacaran atau apa. Oke. Dan kadang-kadang lagu saya itu dinyanyi sama anak-anak kecil. Dari situ saya merasa bersalah. Nah, untuk mengurangi sedikit rasa bersalah saya, itu saya lagi bikin sesuatu buat anak-anak. Jadi saya bikin lagu buat anak-anak, lagu khusus buat anak-anak. Ya tentang anak-anak ya. Anak-anak. Yang memang hari-hari ini sih ya, kita hampir kehilangan banyak hal gitu kan, ya, anak kita gitu. Mereka. Ya mereka banyak kehilangan banyak yang sesuatu yang indah yang mestinya mereka dapatkan di kehidupan mereka, seperti halnya sesuai dengan umurnya. Sekarang TikTokan itu ya kadang orang tuanya malah ngajakin. Nah, malah orang tuanya kadang ngajakin anaknya goyang, dipikir kalau anaknya bisa goyang kayak orang tuanya keren gitu. Padahal kalau sekarang katanya kidnap itu nggak ngaruh kalau sekarang. Nggak kelihatan, nggak ada bedanya. Tapi nanti kalau ke depan memang secara psikis akan ada masalah loh ketika anak-anak itu melakukan sesuatu atau bertingkah tidak seperti halnya umurnya. Nah, cara jogetnya juga kan kita iya. Saya juga mantengin ya. Iya dan kelihatan nggak ini. Kayaknya jogetnya itu nggak sesuai dengan umurnya dia. Betul. Itu yang bikin kita kadang kangen loh bro. Ada anak deklamasi. Nah benar, terus kemudian baca puisi, terus kemudian mereka nyanyi lagu-lagu tentang ya kehidupan mereka, pergi ke desa, ikut kakek nenek, ikut bapak ibunya. Itu hal yang akan dirindukan loh ya ketika mereka dewasa. Kayaknya itu remeh, tapi itu nanti ketika mereka dewasa justru itu yang membuat mereka itu sempurna sebagai manusia. Karena bermain di sawah, bermain di sawah daripada main HP, mending main di sawah daripada main HP, mending main di sawah. lala bermain di sawah, bermain di sawah daripada main HP, mending main di sawah daripada main HP, mending main di sawah. Udah hafal kan dia? Iya, aku pernah dengar lagu ini enak. Jadi cerianya nggak hilang, kalaupun mau diremix, mau dikasih musik apa terserah, yang penting ada pesannya masuk, pesan moralnya masuk. Wah ini judulnya apa itu? Bermain di sawah. Bermain di sawah, kalau sawah itu. Tapi beruntung sekali loh hidupnya dia, anaknya dia itu masih bisa lari-lari di sawah. Nah, dan dia memilih tempat tinggal sekarang di pinggiran kota, di mana masih nemu sawah, terus dia masih tiduran di pematang. Ya hidupmu bahagia loh, Le. amin. Ya hobinya masih mancing di sungai. Ya. Nah itu kan gitu. Itu Imun. Ya, kesederhanaan tuh imun, Le. Nah, benar. Kalau kita mau maksain hidup keren, waduh sok sultan-sultanan iso mengi, Le. Katanya orang zaman sekarang tambah imunnya drop. Ya kita sesuai dengan romo-romo palsu ojo dume. Iya, itu kayak pesan-pesannya Rombong Bakso. Ojo dume. Sama yang tertulis di pak truk. Ya, Ojo dume, bener itu menyederhanakan sikap ya. ya benar. Terus kemudian
membuat itu. Kalau misalnya semuanya seperti itu pasti Indonesia enak, nggak bersandiwara, nggak maksa-maksain. Korupsi itu sebenarnya maksa-maksain loh, karena dia kalau dipikir-pikir gaji jadi pejabat itu sebenarnya biasa loh. biasa. Tapi karena mereka memaksakan diri untuk hidup luar biasa, akhirnya korup. Akhirnya dia tuntutan untuk mengembalikan modal juga. Iya. Salah satunya di situ. Ya mungkin kita bagian dari orang yang nanti bisa mengkampanyekan itu. Ya. Ya nggak ada politik Nah, uang. sebenarnya masyarakat udah mulai gitu. Iya sih, iya sih. Udah tahu berapa kalau misalnya Resikonya ya. Resikonya seperti apa itu sekarang udah mulai gitu. Jadi aku pun kritik pun sebenarnya Bukan benci sama orang. benci sama orang. Iya, Bukan betul. benci apa, cuma kita mau membangun. Siapa tahu mereka sadar. Iya, siapa tahu mereka sadar, itu keren banget. Dan salah satu tugasnya orang yang aktivis budaya, aktivis kesenian, itu sebenarnya salah satu itu juga jadi kritisi, jadi kritikus loh. Harus itu, karena ketika mereka diam nggak bersikap gimana? Kalau mereka diam nggak bersikap, kayaknya berarti ada apa-apa. Oh gitu ya buat nih. Kayaknya Soangan ada gitu. Ada yang meneng-meneng lagunya itu mendayu tapi dia sikapnya jelas. Jadi ketika seseorang itu melihat ketidaksesuaian terus diam, berarti ada apa-apa. Berarti ada sesuatu yang membuat dia diam. benar. Kayaknya sih seperti itu. Kayaknya seperti itu. Makanya awakmu aku rame seneng awakmu ya. Mesti ya. Ya aku rame nih ambil guyon kan. Oh iya aku juga guyon kan. Awake dia mesti rame mbek guyon kan. Enggak sing ngilong-ngilong. Iya, enggak. Kita asik. Asik. Dengan cara asik kita itu bersikap. Dan aku sama dia itu emang sama. Apa yang kita kritisi mesti mirip-mirip. Soalnya kita bukan oposisi. Kita bukan oposisi ya. Orang bayaran untuk mengkritik tidak. Kita benar-benar untuk masyarakat. Iya betul. Untuk kemajuan kita. Iya betul. Tempat di mana kita lahir besar Dan dan masih lagu anak-anak ini sebenarnya juga buat kemajuan. ya mungkin nanti bisa moga-moga ini nanti ya aku share linknya ke teman-teman di pendidikan, di dinas pendidikan sama kebudayaan, ini bisa di share. Ya, betul. Karena lagu anak ini juga kalau cuma dirimu yang memviralkan kecil pak, kita bukan siapa-siapa. Harus ada kerjasama sama Iya. dinas yang terkait. Iya betul, kan bisa diajarkan ke anak PAUD, ke anak TK sampai SD, itu masih masuk. Ada berapa lagu sih pak? Ada 10. 10 ya. Ini ada satu lagi. Oh ya, ayo cepat. Ya. Judulnya Kerbau. Kerbau. Kerbau buffalo, akan duduk keras. Kerbau buffalo, akan duduk keras. Membantu Pak Danu membaca bersama. Membantu Pak Danu membaca bersama. Iya ya, aku kangen loh. Kita itu kangen lagu-lagu yang itu yang hilang dari hidup kita, yang sekarang anak kita nggak ngerasain. Kita nggak ngerasain, tapi kita kalah sama yang Iya ya. remeh-remeh. Iya. Yang Iya. sebenarnya Nggak ada esensi apanya buat bertumbuh kembang mereka sih. Ya apa? Aneh. Ini dia nggak pakai pengawet loh. Ini produksi UKM Malang, namanya Jamu Uti. Jadi ada beras kencur, kunyit asem, terus sinom. Gimana nih? Saya suka jamu. Sama. Dan juga ya sama seperti dirimu. Aku nggak bisa ngasih duit, kasih bantuan, kasih BLT, tapi minimal produk-produk KM tak panjang lah. Ya, terus ini juga ada cempaka jus, jusnya enak banget. Cuman karena ini posisinya malam, ya kita kan harus fresh kan. Ya ini kita promoin aja.
Tapi percaya jusnya enak banget. Kapan-kapan ya tak kirim ya. Siap. Nah, terus kemudian Cempaka Jus ini ada di Jalan Saksofon, di sebelahnya bakery apa itu Go? Ajeng Bakery. Ya. Terus kemudian ada rokok herbal Made in Arek Malang pisan. CK. Dia tidak memakai perasa kimia, tapi 100% herbal karena diambil dari rempah pilihan. Oh, iya. Dan ini asli wes Arek Malang, UKM Malang, dan lahir cilik sampai gede nok Malang. Bodoh kayak dia lah. Bodoh. Apa cari arek-arek wes kan gitu, bahasanya kan gitu. Selama ini ku cari, dan bila engkau menerima cintaku, aku akan selalu mencintai karena dia yang selama ini. Asli kayak ono cewek-cewek iso anu ya. Nangis. Histeris. Iso mukok baru. Iso mukok. Memang beliau ini mulai dulu emang jadi idola ya kaum hawa itu ya. Tapi anak ini setia loh mulai dulu itu. Setia loh. Apa mulai wis anu ya? Wis balik ke pergoy Pak ya. Loh, tapi punya kisah loh ya sama angkot. Dulu kan lek kapan ngapeli ya pasti ngangkot. Oh ya, pasti yang ngangkot. Pasti ngangkot ngapeli. Ngangkot kemana-mana. Jadi beliau ini sebenarnya punya apa ya, kenangan tersendiri dengan angkot itu. Meskipun ketika sudah jadi istri akhirnya angkotnya ditinggal loh ya. Sakno angkot itu. Makanya ini bagian dari kita itu mencintai kembali budaya angkot. Benar. Asli ini loh Pak ya. Begitu angkotnya dipasangi AC aja sebenarnya selesai Pak. AC sama apa? Musik. Musik juga bisa. Banyak kreativitas kalau misalnya kita mau ini hidup lagi ya. Tinggal ini trouble-nya ternyata kalau diapa-apain itu yang kena supirnya sama dinas perhubungan. Jadi sebenarnya bukan mereka nggak mau. Tapi kalau angkot-angkot di luar kota kan sama-sama ya. Kayak di Sulawesi, Di ini Manado itu full musik. Dan mereka nggak apa? Adu sound. Terus kemudian itu mulai di Balikpapan Pak. Balikpapan juga. Iya, setahu saya begitu. Melihat kota kita sekarang, tempat dimana dulu kita lahir, kecil, tumbuh, remaja, dewasa itu ya. Dirimu gimana? Ya sekarang. Ya pasti ya enak zaman kudo. Iya. Ya zaman ini. Sekarang itu anu ya. Apa ya? Nggak tahu nih bangsa ini kenapa. Iya. Maksudnya banyak hal kecil diselisihkan karena orang-orang atas itu nggak tahu kenapa mau suka dengan sama bangsa gitu. Iya ya. Dari situ kita setidaknya mereka ngasih contoh kita akhirnya mereka bertujuan ya. Secara nggak langsung mereka ngajari ngasih influence yang, nah itu sebenarnya kadang-kadang sampai sangat sebelumnya saya lihat komen mereka bikin status yang menjelek-jelekan dia seorang politikus hebat. Dia menjelek-jelekan sebelah sini. Ya mereka saling berbalas-balas masalah kejelekan mereka masing-masing itu bukan hal yang tabu ya. Itu apa ya? Itu bikin jadi gegeban makin banyak gegeban di negeri ini dan
netizen itu akhirnya ikut-ikutan. Ini ngomong sedikit gini, akhirnya rame gara-gara terus akhirnya dari masalah apapun, masalah ras, masalah apa. Nah ini tugasnya kita, tugasnya pejabat, apalagi orang-orang yang di atas itu harus ngasih contoh yang baik. Berbeda pun jangan lupa sama namanya respect. Nah, karena contohnya gini, sepak bola gitu ya. Di luar itu ketika saya lihat sendiri itu ada yang dia sebenarnya bisa masukin bola, ya, dia lari masukin bola bisa, tapi ternyata musuhnya itu ada yang jatuh, akhirnya dia buang bolanya, padahal dia juga bisa masukin. Nah di situ kan bisa buat contoh juga kalau misalnya ada yang lebih tinggi dari rivalitas. Dari rivalitas ada yang lebih tinggi dari kesuksesan. Apa itu? Kebijaksanaan. Wow, keren loh. Ya itu masuk akal sih. Karena kita nggak seperti itu. Karena kebijaksanaan itu sekarang jadi hal yang mahal gitu. Sekarang kita nggak seperti itu. Mereka pengennya menang semua. Susah ya kalau apa itu dihitung menang kalah ya Pak ya? Oh nggak bisa. Susah ya. Akhirnya ada yang kalah, ada yang menang. Ada yang kecewa. Yang kalah dendam, yang ini menang terus dia dijatuhin seperti itu terus. Nggak ada habisnya. Iya sih. Kalaupun mau buat cerita di kehidupan, carilah cerita yang lebih inilah ya, yang lebih keren gitu loh. Yang gimana? Yang elegan lah wis. Gimana caranya yang apa ya? Ya bikin indah suasana medsos. Iya, betul. Mungkin kita masih desa paling Pak. Awet dhewe sik desa. Kaget ya. Shock culture. Selama ini mereka untuk ngobrol aja susah, terus ini dengan mudahnya langsung. Terus apa mungkin gini? Karena mereka di dunia nyata nggak bahagia dengan negara ini. Terus kemudian di dunia maya mereka habis-habiskan. Padahal kalau dirimu bahagia, contohnya dirimu lah bahagia banget. Pernah upload mbek nyonyamu? Apa? Upload kan mbek nyonyamu? Jarang. Padahal kan bahagia kan? Jadi ketika semakin sering kamu ngupload itu sebenarnya kamu nutupi ketidakbahagiaan. Sama dengan orang sok bebas, sok kritik, sok ini. Bisa jadi di rumahnya dia itu nggak ada demokrasi. Sehingga dia melampiaskannya di dunia maya. Karena ketika kita sering komen-komen di medsos, suami istri itu sebenarnya nggak bagus sebenarnya. Iya sih. Maksudnya buat saya. Iya, enggak itu kenyataan. Saya nggak suka mengubah sesuatu yang kebahagiaan saya yang harus tahu baru semua enggak harus. Itu urusan private soalnya. Dan sesuatu itu indah kalau ada yang private, mana yang bisa di-share sesuai tempatnya. Iya, keren kan itu kan. Contohnya beliau ini nggak pernah aku lihat cewek. Ya pernah tapi guyon kan. Iya, nggak sekali. Dan itu keren. Bisa pancet gaya Malang mon. Pancet ya. Apa-apa bisa diomongno, diekspresino. Ya sebenarnya ada Malang kreatif banget. Sebenarnya banyak kreatif. Tinggal saling kerjasama sama orang-orang yang punya kekuasaan Pak. Punya kekuatan. Contohnya kayak sekarang kan mainnya digital. Digitalisasi. Apa yang perlu wadah yang benar-benar membuat digital kita itu maju itu apa? Nah, di situ kita harus lihat berpikir di situ. Nah, contohnya misalnya ada yang cover, dikasih kamu untuk apa? Ini, yo, untuk di grade ini di grade. Oh iya, semua mata bidangnya mengcover langsung ya. Saling support. Ya. Kolaborasi antara atasan dan masyarakat itu apalagi sekarang ini mereka bisa menghasilkan sesuatu dari YouTube misalnya ya, kita bikin seperti ini otomatis kan pajaknya masuk ke mereka. Iya, betul sih. Harusnya disupport dikasih wadah, dikasih. Soalnya gini loh,
kan nggak langsung kayak nyupport di sini itu nggak langsung mablek mengarep itu ya Pak. Mereka cari simpel ya Pak, cari ini, oh ini selisihnya ini ya siku gitu, lebih simpel. Jadi sehingga mereka itu kadang buat project itu aneh, projectnya nggak dibutuhin disupport. Kalau saya pikirannya gini ya, Iya, gimana Pak. caranya Malang itu menasional pikiran. Kita pikirannya bukan yang bikin sesuatu yang di Malang. Kalau kita bikinnya misalnya YouTube, cover lagu enak-enak gitu disupport sampai orang-orang contohnya kayak aku gila kan bagus. Iya. Banyak yang sampai tahu itu Malang. Keren. Terus Tropical Forest keren sampai lagunya banyak yang tahu walaupun dia main di mana bagiannya. Iya, Nah, iya. Itu mereka bagus harus disupport. Ya apa sih sebenarnya kayak bukan kita iri sama Bandung. Akhirnya gini ya, Proud of City itu ya, kebanggaan sebagai sebuah kota itu muncul. Akhirnya aku gak ngeleng-ngeleng lo dukun-dukun, ngomong gak ngeleng-ngeleng dukun, ya mereka support. Akhirnya terjadi. Gitu. Akhirnya kita sungkan ya, nanti ngomong aneh-aneh itu ya. Ngomong aneh-aneh itu Nangkus ya. Ya nangkus lah ongkar salah ngomong akeh aku lah. Iya, sampai betul. seperti itu ya. Karena ketika kita mengkritisi, kita akan dibully habis-habisan ketika memang benar-benar orang atas itu support. Tapi yang ada kalau kita ngomong malah dikuyuk-kuyuk, berarti Iya, kan lu apa kon? Lantas nang itu turu ah. Kita ya emang harus saling apa ya? ya ini teman kita satu ini memang nggak banyak omong, pendiam, cool gitu. Tapi kalau kita ajak ngobrol serius sih dia banyak loh hal-hal yang tapi solutif loh kamu itu. Kamu solutif loh. Ada masalah kamu solutif loh kamu. Sebisa mungkin. Iya, nggak maksudku nggak hanya sekedar mengkritisi Pak. Enggak ya. Nah, iya itu yang buat aku terus bisa menawarkan solusi juga. Iya. Makanya harus bisa kita kerjakan. Ya. Mas Teguh mau pengen lagu apa lagi nih? Mumpung ada bosnya ini. Satu lagi apa lagi? Ayo, ya Anjeli lah lagu gue. Musik ini tenang aja. Anjeli lagu gue ini aslinya. Ingat saat kita berdua duduk di bawah malam memandang indah bintang yang berkijar di hati berjanji kita berdua untuk tetap setia meski berbeda. Ingat saat kita berdua berapa cinta yang bertanya pada waktu yang terus berjalan dan kau bisikan kata cinta pasti abadi hingga waktu itu tiba. Semuanya nih. Yang beri selalu aku senyuman di setiap mimpi. Anjeli datangkan lagi menjadi satu kenangan. Ditutup dengan lagu kesukaan saya, Anjeli. Podcast Saling Sapa Jalan-Jalan episode kali ini sampai di sini dulu. Semoga manfaat. Thank you banget ya bro ya. Terima kasih bro. Oke, thank you. Assalamualaikum. Sukses selalu juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.